Tapi aku ora merem-merem loh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian nonton, apa kabar? Salam Rahayu. Kembali lagi dengan saya Zio dan yang tanah Jawa ada di Lapon Delok. Bersama Pak Arya tentunya seperti di minggu-minggu kemarin, di mana kita semua tahu pengalaman Pak Arya yang sangat luar biasa dan sangat banyak bakal menemani malam Jumat teman-teman sekalian untuk seputar berbagi kisah, berbagi pengalaman untuk kita ambil hikmahnya. Nah, Pak Arya seperti di minggu kemarin Pak Arya sempat janji untuk bercerita masalah Blitar nih Pak Arya. Nah, kira-kira malam kali ini teman-teman bakal dengarkan cerita Pak Arya malam ini atau gimana enaknya nih? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang menjadi perjuangan kita kemarin membawa berkah, membawa kesejahteraan buat kita semuanya. Amin, amin. Baik teman-teman Mas Zio sekalian, jadi yang mau saya sampaikan ini adalah sebenarnya sekali lagi saya sampaikan adalah jalan cerita kehidupan. Jadi kalau saya berceritanya itu apa namanya belonjat-belanjit gitu ya, jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini itu ya mohon maaf karena memang perjalanannya seperti itu gitu ya. Jadi saya tidak apa istilahnya tidak berurutan begini-begini enggak. Jadi malam ini saya coba ceritakan sama Mas Zio karena beberapa kemarin kan kita sudah bicara togel. Sebenarnya di Blitar juga bisa bicara togel juga gitu Oh loh. gitu. Sehingga kalau kita berurutan togel nanti dikira nanti saya ini Bosan juga ya. iya bosan satu itu keduanya mungkin dikira nanti saya ini akhirnya bermainnya di togel terus gitu ya. Betul. Padahal perjalanan itu seperti yang saya sampaikan di film-film sebelumnya atau cerita-cerita sebelumnya bahwa perjalanan ini kan saya sudah lampaui kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi jangan ada orang bicara masalah dukun nih, sakti dukun yang bagus, dukun yang ini segala macam, saya datangin langsung. Nah, ini sebenarnya bukan berurutan ya. Jadi dalam perjalanan itu yang saya mau ceritakan sekarang ini adalah kalau kemarin mungkin narik pusaka ya Mas. Kalau Mas Yu bilang begitu ya. Nah, kalau ini adalah saya diberikan informasi untuk memanfaatkan salah satu benda gitu ya. Oke. Satu benda. Nah, untuk bendanya nanti kita bakal bahas lebih dalamnya. Tapi Pak Arya ini kan saya sempat dapat DM nih teman-teman nih. Mas, kok jadi seminggu sekali sih Mas? Kok dan lain-lain. Kita pengennya lebih aktif, seminggu 2 kali atau gimana? Bayangin DM kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, teman-teman ini dapat Instagram saya dari mana gitu? Padahal saya belum menyebutkan nama asli saya. Di sini kan saya pakai nama Zio. Nah, maksudnya bukan karena gimana-gimana, karena memang ada hal yang menurut mungkin pribadi Pak ya, nggak usah dianu biar dikenal ya, dengan nama Zio gitu aja. Nah, Pak Arya, kira-kira dari pertanyaan teman-teman DM saya sampai dengan di Instagram seperti itu, Pak Arya bisa nggak menjelaskan ke teman-teman sekalian bahwa dengan kesibukan Pak Arya ini membuat video seperti apa? Oh, iya. Jadi gini, pinginnya sih terus menghibur ya Mas ya. Betul. Terus menghibur. Cuman memang karena sekarang situasi kondisi PSBB kemarin, Betul. kemudian karena ada aktivitas yang lain juga kan gitu ya. Dan memang saya sama Mas Dio ini sering ketemunya malam, jadi malam banget. Jadi, Betul. setelah aktivitas segala sesuatunya selesai saya kerjakan, Mas Dio juga mungkin ada kelonggaran waktu, sehingga ya kesempatnya seperti ini gitu ya. Betul. Pinginnya sih kalau bisa memberikan inspirasi itu tiap hari mestinya ya. Betul. Karena berbagi itu indah Mas. Betul Meskipun hanya sekedar berbagi cerita seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadikan apa ya, cerita yang mungkin kurang bagus begini bisa menjadi apa bahan evaluasi buat kita semua khususnya saya yang menjalani. Dan memang nanti pada akhirnya cerita Mas, nanti saya berharap apa sih kesimpulan yang setelah perjalanan ini kurang lebih garis besarnya ya, garis besarnya perjalanan yang sudah saya sampaikan ini kesimpulannya seperti apa nanti mungkin kita akan bercerita di akhir. Betul. Di akhir supaya teman-teman tahu
akhirnya saya seperti apa setelah menjalani ritual A, B, C, D, perjalanan A, B, C, D, nanti seperti apa kesimpulannya nanti di belakang saya. Dan tapi saya pinginnya sih tidak hanya sampai di sini ceritanya. Jangan sampai dikenal, wah Pak Arya ini dikenal dengan Tukang togel. gitu ya, tukang apa cari berburu pusaka gitu ya, bukan itu. Jadi nanti mungkin di akhir cerita kita saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari perjalanan itu semua dan sampai akhirnya seperti apa saya ngambil langkah untuk menjalani hidup ini secara normal. Karena itu perjalanan juga cukup panjang Mas untuk mencapai sampai normal lagi itu saya cukup panjang dan saya harus hijrah memang. Saya harus hijrah pada saat itu. Betul. Begitu Mas ya. Siap. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Arya yang sudah mau membagi ilmunya, bukan ilmu sih lebih tepatnya membagi cerita untuk mengambil hikmahnya di teman-teman. Oke, langsung kita persingkat waktu, silakan Pak Arya. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa cerita ini sekali lagi ya saya tekankan bahwa cerita ini adalah memang cerita kehidupan saya sendiri. Seperti yang saya sampaikan Mas Yo dengan teman-teman ini saya sampaikan adalah saya tekankan adalah ceritanya adalah cerita perjalanan kehidupan saya tanpa tedeng-aling-aling lah bahasanya kalau orang Jawa bilang ya, tanpa ada ditutup-tutupi. Saya menceritakan ini tujuannya adalah mengedukasi teman-teman di luaran sana supaya tidak berbuat seperti saya. Harapannya sih jangan ditiru gitu ya, jangan ditiru. Karena sebenarnya kalau menurut saya itu adalah semu. Meskipun mungkin ada sebagian yang dari sebagian cerita saya mungkin ada mirip-mirip dan itu berhasil. Itu ya berhasil. Nah, cuman saya belum pernah tahu Mas, belum pernah tahu keberhasilan itu. Jadi begini ceritanya. Dalam perjalanan itu akhirnya saya mengumpulkan informasi. Informasi itu kadang-kadang datang sendiri ke saya, ada yang menyampaikan, ada kadang-kadang saya cari gitu ya. Nah, saya akhirnya mencoba mencari informasi sehingga saya ketemulah dengan salah satu orang, anggaplah kita bicara ini orang pinter gitu ya mungkin ya, bukan pinter dalam segi ilmu pengetahuan atau apa ya. Kalau kita mengistilahkan namanya orang pinter ya. Gampangnya ngomong lah. Nah, gampangnya ngomong tuh begitu. Nah, dia ini tinggalnya di daerah Surabaya, Mas. Nah, kemudian saya mencoba untuk menelusuri dan saya dapat. Nah, saya mencoba datang ke sana. Awalnya nggak ketemu karena memang pas kebetulan hari itu beliaunya katanya lagi ada acara di luar kota, sehingga baru kembali 1 minggu setelah, kalau nggak salah, lupa saya, kurang lebih 1 minggu. Dan akhirnya saya kembali ke sana dan saya ketemu. Memang di daerah Surabaya itu rumahnya masuk dalam gang, Mas. Jadi kalau mobil aja nggak bisa masuk itu. Jadi, tapi kalau untuk sepeda motor ya cukup lebar ya. Rumah cukup lumayan gede, hitungannya cukup gede. Dalam kampung itu lantai 2 rumahnya. Dan saya mengira pada saat itu melihat bleger, kalau orang Jawa itu lihat bleger, jadi artinya lewat tampilan luarnya gitu ya. Melihat rumahnya sudah bagus. Kemudian waktu itu saya lihat ada tamu juga banyak gitu ya, pasiennya juga cukup banyak. Saya lihat rumahnya juga bagus sehingga saya mencoba kayak ada rasa percaya gitu. Wah, rasanya ini oke nih, saya bilang gitu ya. Karena mestinya dengan waktu itu saya punya pemikiran ya. Pemikiran saya dengan rumah segitu besar, mestinya kan orang-orang yang datang ke sana banyak berhasilnya. Sehingga yang berhasil itu tidak tanggung-tanggung, ngasih itu tidak tanggung-tanggung. Itu menurut saya. Nah, akhirnya saya datang ke sana, kemudian saya melakukan pendaftaran, tapi memang pendaftaran ini nggak dipungut biaya, Mas. Cuma hanya didata begitu saja siapa-siapa tamu yang datang. Nah, akhirnya saya pada gilirannya saya masuk. Orangnya juga masih cukup muda. Kira-kira waktu pas tahun itu ya, tahun-tahun 2004-2005 itu masih kisarannya dia belum sampai 40 tahun, masih sekitar 30, di atas saya sedikit lah ya, mungkin di atas saya 3-4 tahun begitu. Nah, selanjutnya saya konsultasi. Terus saya sampaikan ceritanya, tetap ceritanya sama, jadi saya terlibat dengan hutang dan segala macamnya. Nah, dia sampaikan pada saat itu, apakah itu suatu kebetulan atau memang
dicari-carikan gandengan. Menurut informasi beliau itu dia bisa melaksanakan ritual untuk narik harta karun, bahasanya gitu ya, narik harta karun. Jadi bukan narik mustika, bukan narik tapi narik harta karun. Harta karun. Nah, pada saat yang bersamaan dengan saya datang di situ, dia sampaikan bahwa ada yang permasalahannya kurang lebih hampir sama dengan saya, bahkan hutangnya jauh lebih besar. Sehingga kasarnya ngomong sama dia dikumpulkan orang ini. Nah, dikumpulkan, akhirnya disampaikan kalau ini ada temennya. Jadi kalau misalnya kita mau ritual, itu memang biayanya cukup besar. Sehingga kalau ditanggung sendiri, ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita mau tanggung sendiri boleh, mau ditanggung rame-rame juga nggak apa-apa gitu kan. Urunan gitu ya, dari beban biaya yang ada gitu. Nah, sehingga akhirnya saya diberikan informasi seperti itu, dan saya tanpa pikir panjang, saya iyani aja gitu ya. Karena dia bilang dari harta karun dan segala macamnya. Terus kemudian dia berikan foto-fotonya waktu pas dia prosesi menarik harta karun itu. Dapatnya apa dan segala macamnya. Ritualnya seperti apa. Ditunjukkan gitu Mas. Sehingga saya percaya gitu kan. Artinya, oh iya, berarti ini orang, mudah-mudahan ini orang tepat gitu untuk bisa membantu saya. Nah, sehingga saya diberikan waktu ketemuan lagi sama dia untuk mengumpulkan informasi orang 6 dengan saya waktu itu. Jadi untuk mengumpulkan kita bikin istilahnya kesepakatan lah gitu ya, karena beban biayanya cukup besar ini. Nominalnya sekitar berapa itu? Dia nggak sampaikan waktu itu nominalnya, cuma persyaratannya cukup besar. Minyaknya aja waktu itu sekitar hampir 3 juta nggak salah Mas, hampir 3 juta minyaknya itu ya. Minyaknya itu hampir 3 juta. Jadi kalau misalkan itu ritual itu mau ditanggung sendiri juga boleh kok, nggak ada masalah kok, boleh. Tapi kalau misalkan mau ditanggung rame-rame juga lebih ringan gitu kan. Nah, akhirnya saya ditentukan harinya. Waktu itu saya harus kembali lagi kalau nggak salah 4 harian. Waktu itu saya kembali. Nah, pada hari itu saya kembali lagi ke sana, saya ketemu dengan orang yang disampaikan sama bapak ini gitu ya. Saya tidak usah sebut namanya. Nah, sebenarnya saya hafal namanya karena orang-orang yang berkenan dalam cerita saya, insya Allah saya masih hafal karena memang masih masakan membekas sekali. Tapi nggak perlu saya sampaikan, dan daerahnya pun nggak perlu saya sampaikan, ya Surabaya gitu ya. Surabaya kan luas, luas Surabaya. Selanjutnya saya ketemulah dengan orang-orang yang nantinya akan ritual bareng gitu ya, ritual bareng pada saat itu. Nah, kami berenam akhirnya sepakat waktu itu kita urunan gitu ya Mas ya, urunan satu orang itu kena beban 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini meliputi apa aja gitu kan? Transportasi dari Surabaya sampai ke lokasi, kemudian hotel, antara 1 atau 2 malam begitu, tergantung nanti lihat situasi kondisinya nanti saya ceritakan. Kemudian ubur rampe ini ya kembang, ya dupa, ya minyak tadi yang saya sebutkan gitu ya. Terus kemudian untuk bayar juru kuncinya dan segala macamnya. Nah, diceritakan sama dia bahwa saya nanya, loh kok butuh transport dan segala macam termasuk hotel, memang lokasinya di mana gitu kan. Ternyata lokasinya ada di daerah Nganjuk. Ya, cukup jauh dari Surabaya. Waktu itu belum ada jalan tol, Mas. Jadi kita tempuh cukup lama. Jadi kenapa harus nginap? Karena memang kita berangkatnya setelah pas duhur sampai di Nganjuk itu sore. Nah, kita kan harus transit ya. Kita harus nginap di hotel, salah satu hotel di Nganjuk. Akhirnya kita sepakat, kita tentukan harinya, dicarikan hari juga, dihitung sama dia. Dihitung harinya, hari ini misalnya Selasa Wage atau apa gitu ya. Saya lupa harinya itu hari apa itu. Nah, kita sepakat, kita berangkatlah pada hari yang sudah ditentukan. Kita siang itu sudah ngumpul di rumahnya si bapak ini gitu ya. Dia juga nggak mau dipanggil Gus, juga nggak mau dipanggil Abah apalagi karena masih muda. Dia terserah mau panggil Mas boleh, panggil Pak juga boleh. Karena seusia hampir sepatan dengan saya panggilnya Mas gitu ya. Nah, akhirnya kami berangkat berenam, berdelapan dengan temannya dia. Bersembilan. Kami bawa 2 mobil waktu itu. Bawa 2 mobil, kita berangkat ke Nganjuk. Sampai di Nganjuk sore, menjelang maghrib kalau salah kita ke hotel. Kemudian rupanya beliau ini nelpon sama yang juru kuncinya atau apa gitu ya, saya kurang paham gitu ya. Sehingga ada 1-2 orang yang datang ke hotel.
Kita rembukan lagi, disampaikan bahwa nanti yang sebagai penunjuk jalannya untuk menuju areal ini apa namanya, 2 orang yang datang tadi itu. Nah, waktu itu pun kami belum dikasih tunjuk ini arahnya kemana gitu ya. Apakah itu ke hutan atau ke makam atau ke gunung atau gimana? Dia belum menunjukkan. Jadi belum apa namanya, belum cerita gitu ya, belum menceritakan hal itu. Nah, selanjutnya pada jam 10 kami disuruh siap-siap untuk berangkat. Nah, akhirnya kita berangkat. Karena itu hampir menjelang tengah malam, Mas. Jadi saya juga tidak perhatikan jalan ya. Pokoknya saya itu taunya kok ke arah mana, selatan, barat, saya juga gitu paham. Cuman kok dari yang tadinya rame, lama-lama sepi gitu, Mas. Melewati sawah, melewati hutan-hutan terus. Ini perasaan saya ini jalannya naik gitu ya. Jalannya kayak ke arah gunung gitu kelihatannya ya. Kira-kira perjalanan hampir 1 jam mungkin, Mas, itu, Mas. Hampir 1 jam. Sehingga kita berhenti kayak di area parkir begitu lokasinya, dan kami turun bareng-bareng, ternyata itu daerah pegunungan. Dan gunungannya itu apa saya juga lupa saya. Karena sudah cukup lama ya, Mas. Akhirnya kami disiapkan di sana. Nah, ternyata nggak cukup di situ. Kami harus nyusuri jalan lagi untuk bisa naik ke lokasinya gitu ya mungkin ya. Setelah itu kita jalan, Mas. Jalan itu kayak ya di tengah tegalan gitu ya, tapi sudah ada jalan setapaknya gitu. Jadi sudah jalan tertata rapi gitu. Kami jalan naik ke atas. Ternyata betul, memang itu di daerah pegunungan. Nah, sampai di daerah sana, lama kita naik ke atas kok kayak areal makam. Dan areal makam cukup besar dan bersih, gitu ya. Areal makamnya tapi bersih. Terus agak nggak areal makam yang gelap gulita begitu enggak. Jadi kayak ada terang gitu ya. Tapi itu posisinya ada di tengah hutan, di tengah hutan dan di atas gunung itu. Saya yakin karena kami jalan itu nanjak terus, Mas, nanjak terus itu. Nah, dan areal makam itu cukup luas. Kami terus akhirnya sampai ngah-ngah gitu ya, karena memang apa namanya perjalanan cukup lumayan itu. Mungkin jalan kaki ya, jalan kaki mungkin setengah jaman itu. Kalau setengah jam kalau nanjak lumayan, Mas. Kita sempat berhenti kok. Nah, sehingga kami tetap jalan. Terus disampaikan sama si juru kuncinya itu, penunjuk jalannya gitu ya. Jadi anunya yang antar kami itu sampai di depan pintu makam areal itu, kami disuruh berhenti gitu ya, suruh mengucapkan salam, terus kemudian apa namanya, kami harus berwudu dulu di sana untuk belum masuk ini, tapi masih area makam ya. Jadi area makam, kita sudah masuk area makam, di dalam makam itu kayak ada gapura. Nah, di situ, Mas, di gapura itu kita diberhentikan untuk apa namanya berwudu, kemudian ucap salam, baru kita naik lagi. Nah, untuk yang area kedua ini lingkungannya sudah sangat berbeda. Kalau yang tadi itu kayak makam-makam pada umumnya gitu ya. Nah, masuk yang area kedua, Mas, ini makamnya sudah berbeda. Jadi makamnya ini sudah kayak tertata dengan bangunan-bangunan, kayak ada bangunan-bangunan gitu, kayak model makam-makamnya apa ya? Wali gitu ya. Kemudian kayak kalau Mas Yo pernah datang ke makamnya Wali Songo gitu, itu semacam itu. Terus kemudian kayak makam kerajaan-kerajaan apa Mataram itu ya, kayak semacam pondok gitu. Iya, kayak dulu. Nah, sampai pada akhirnya kami berada di betul-betul di atas. Nah, di atas itu ada satu ekor bangunan dan itu rame, Mas. Rame. Ternyata banyak peziarah ke sana. Di sana itu banyak peziarah. Nah, di makam yang semacam kayak rumah itu memang bangunan tua, tapi tembok ya, bukan kayu, bukan apa gitu ya. Tembok itu bangunannya itu. Nah, selanjutnya kami di pelataran, bukan di pelataran, di dalam rumah, tapi masih kayak di ruangan, di latar gitu ya, di depan gitu ya, belum masuk ke area makamnya gitu. Kami duduk di sana. Akhirnya kami dipandu untuk panjatkan doa, Mas. Kita baca yasinan, kita tahlil di sana dan segala macamnya. Selanjutnya, sama yang 2 orang yang membawa kami tadi itu buka kunci makam itu, Mas. Jadi tamu yang peziarah segitu banyaknya, ada mungkin sekitar hampir 20-an, itu saya merinding. Sekitar 20-an orang itu
mereka hanya duduk di pelataran itu. Kami diizinkan untuk masuk sama yang 2 orang tadi itu. Akhirnya kami masuk ke dalam makamnya itu tadi. Jadi yang apa namanya di dalam rumah tadi itu makam itu dibukakan pintunya, kayak kami masuk. Jadi kan kalau kami masuk itu berdelapan ya, berdelapan kami masuk, kemudian ditutup lagi. Nah, di dalam makam itu ada 2 makam besar, Mas. Makam besar dikasih kelambu, itu saya merinding. Jadi dikasih makam, ada 2 makam besar, dikasih kelambu begitu. Terus namanya bunga ini nggak ada namanya bunga yang layu, Mas. Dalam area makam ini tidak ada bunga yang layu, Mas. Jadi segar semua bunga ini. Terus saya tanya sama yang Mas, ini ya, bunganya baru terus apa gimana kok ini kelihatan masih segar? Oh, ini diganti terus, Pak. Jadi dia bilang gitu. Jadi diganti terus. Jadi artinya tetap dijaga. Dan areal itu, Mas, yang dalam makam itu wangi, Mas. Wangi sekali. Beda dengan waktu pas kita duduk di depannya tadi itu. Tidak bau apa-apa. Bayangan saya, Mas, kalau misalkan dengan jarak hanya beberapa meter, mungkin 1-2 meteran, suatu hal yang nggak mungkin bau wangi yang di dalam makam tadi itu tidak menyerbak ke luar. Karena di dalam itu aja sudah wangi sekali. Dan wanginya bukan wangi yang menyengat begitu ya, bukan yang menyengat begitu. Wangi gitu, wangi. Ya. Akhirnya kami di dalam tidak diperkenankan untuk berbicara, gitu ya. Berbiasanya ataupun berbicara itu hanya bisik-bisik, Mas. Kita lebih banyak suruh manjatkan doa sebisa mungkin, berdoa apa saja sudah. Yang penting kuncinya doanya tidak minta kepada yang dimakamkan, gitu ya, tidak minta yang dimakamkan. Dan itu memang dari awal sudah dilarang keras, Mas. Kami sama baik yang jaga, baik yang ngajak kami dari orang Surabaya itu Mas A gitu ya, saya sebutkan Mas A gitu aja ya. Nah, Mas A ini memang dari awal sudah dilarang keras untuk tidak meminta sesuatu kepada yang dimakam, gitu ya. Jadi memang dia sudah sudah mengarahkan hal itu. Nah, pada saat itu kami duduk sesaat, kurang lebih ya sekitar 5 atau 6 menit ya kita duduk. Kemudian kami dipanggil. Akhirnya kita ngumpul di makam itu, salah satu makam yang besar itu tadi kita ngumpul. Dia sampaikan dengan berbisik-bisik bahwa dia akan memulai ritual untuk narik harta karun ini tadi. Terus saya enggak mikir, Mas. Artinya saya enggak pikir mau ditarik itu di makam, mau itu di sungai, mau apa. Yang penting tujuan saya ini satu, hasilnya gitu, hasilnya. Dan mesti juga sama dengan orang-orang ini gitu. Yang barengan sama saya itu aja ada, bukan hanya dari Jawa loh, Mas, itu ada dari Sumatera ya, ada yang dari Bali waktu itu ada orang 6 itu tadi, termasuk saya itu banyak luar kota, jadi nggak ada orang Surabaya, nggak ada, semua orang kota. Saya dari Malang, kemudian dari Bali, ada dari Surabaya, ada yang dari Jogja. Luar kota itu orang 6 itu, jadi nggak ada yang dari dekat-dekat itu nggak ada. Nah, selanjutnya dia ngeritual. Di ritual itu biasanya kan bakar dupa, bakar minyak gitu, Mas ya. Nah, itu nggak dilakukan. Nggak dilakukan. Dia hanya bakar minyak yang dia bawa tadi. Jadi minyak yang dia bilang tadi hampir 3 juta tadi, Mas, itu ternyata ada beberapa macam. Jadi nggak satu macam ya. Ada yang panjang nih, kurang lebih sekian nih botolnya ini. Warnanya agak kemerahan, warna kayak pink-pink gitu. Kemudian ada yang warnanya agak pekat, warna hitam, segala macamnya gitu. Nah, minyak ini tadi dibakar, Mas. Dibakar, baru leleh. Gitu ya. Karena kental sekali, minyaknya kental sekali. Nah, sama yang 2 orang yang ngajak kami tadi itu, dialah yang memberikan banyak arahan. Harus begini ya. Nah, habis itu minyak yang dibakar tadi itu, ada satu minyak yang panjang itu yang tidak dicampur. Itu ada berapa botol ya waktu itu, saya tidak begitu perhatikan, atau mungkin sekitar 4 atau 5 botol waktu itu, Mas. Minyak itu banyak sekali, 4-5 botol. Nah, disampaikan minyak yang panjang ini, yang warnanya agak pink ini, itu nanti dipakai ketika barangnya sudah wujud. Nah, selanjutnya diritual lah.
ritual, kita baca doa dan segala macamnya. Nah, si Mas A ini tadi Mas, itu modelnya kayak orang nggak sadarkan diri. Jadi modelnya kayak orang kesurupan. Karena apa ya? Kelihatan dari matanya itu sudah nggak jelas gitu Mas, nggak jelas. Nah, sama yang 2 orang tadi itu, yang jaga tadi, yang bawa kita tadi itu, apakah itu juru kunci atau mungkin orang yang dipercaya begitu ya? Akhirnya yang tadinya mau mau kesurupan kenceng si Mas A ini tadi, akhirnya dipegangin sama dia, dipegangin. Terus si siapa namanya si yang anggaplah juru kunci gitu ya Mas ya. Juru kunci ini kayak orang berbisik sama si A ini. Terus si A ini, Mas A ini ngomong, lapor kon Rini, gitu. Maksudnya itu tanya ya, ngapain kamu kesini kayak. Terus si juru kunci tadi berbisik kepada si Mas A yang kesurupan tadi ini. Iki anak putumu ada perlu. Anakmu, perlu apa? Dia bilang gitu. Kok Rini mesti perlu? Lek gak perlu, gak eling ambek eyang ya, gitu katanya. Artinya mungkin dia, ya namanya orang ya Mas, kalau kita masuk di saya aja, kalau orang tuh datang kalau hanya pas perlu netok kan ya orang kecewanya ya. Nah mungkin seperti itu banyak saya. Tapi saya itu tidak bisa apa ya nanya protes atau apa gitu ya. Artinya ya hanya saya memang perhatikan saja gitu. Nah selanjutnya dia si juru kunci tadi bisik-bisik. Dia bilang, "Yo, tak wangi yo. Bisa niki tok, tak wangi." Dia bilang gitu. "Ayo gini, ngelumpuk kabeh." Gitu. Akhirnya kami berenam tuh ngelumpuk Mas. Jadi yang ini ada di tengah. Kami sebisa mungkin, karena itu tempatnya kan ruangannya kecil Mas. Jadi sebisa mungkin tanpa harus menduduki makam ini tadi ngumpul gitu. Iso dodok-dodok, iso silo-silo, iso apa jenenge apa namanya itu setengah duduk setengah berdiri gitu ya. Rada anu tuh, ya pokoknya sebisanya aja kita ngumpul. Pas kami ngumpul itu Mas, bukan kita tuh diwejangi, tapi ditotoki gitu. Cetok satu-satu itu. Dipukuli satu-satu. Iya, dipukuli sama si Mas Ayu tadi. Cetok. Mangga no, tadi menungso iku sing eling. Itu pesene. Sing tadi menungso iku sing eling. Ojo donya ae sing diuber. Wis, sing eling yo, totoki lagi Mas. Kami itu mau ketawa itu gimana? Ndak ketawa itu ya orang sakit gitu ya Mas. Wis angger notok dia ya kena ada yang dapat di sini, ada dapat di sini, wis pokoknya angger notok gini. Gitu ya. Nah, tak ewangi, tapi pisan iki tok. Tak ewangi, tapi pisan iki tok. Kon maneh, nduding itu kon maneh itu nduding sama yang juru kunci. Kon maneh. Sing eling ambek yangi, ojo lepas perlu air ini, gitu. Nah, akhirnya sudah, tahu sadar dia. Nah, akhirnya yang juru kunci tadi itu bunga yang dibawa kami tadi itu dia kan sudah belanja mungkin ya, karena kami sudah waktu pas kami naik ke atas dia sudah bawa barang-barang itu. Bunga yang tadi itu banyak banget Mas bunganya. Jadi minyak wangi tadi itu dicampur Mas, dicampur di apa namanya? Dijadikan satu di bunga tadi itu dicampur. Nah, si siapa namanya? Si Mas A ini tadi dia berowot itu ya. Masukkan tangannya itu di dalam bunga. Nyelipkan tangan. Masuk kayak orang bataan gini Mas. Kayak batu-batuan gini nih. Nah, terus apa namanya? Enggak lama kayak dia tuh narik. Duet gitu tapi terlepas. Gludak gitu tuh. Terus gula. Dendi gitu. Cari gitu. Katanya kalau misalkan itu kelamaan itu bisa hilang. Nah, dari salah satu dari 6 orang yang kami bawa, dari orang yang tadi nemukan Mas, ternyata bentuknya batangan Mas. Oh, oke. Batangan Mas. Nah, batangan Mas itu yang 6 orang yang kami pegang, yang barengan saya ini, yang megang Mas, itu kayak orang panas Mas. Jadi begitu dipegang, diangkat begini, kayak orang kaget gitu. Pas gitu. Terus, jangan pegang. Jadi minyak yang tadi yang panjang tadi itu apa namanya karena agak leleh ya, itu dibakar lagi, dituangkan di tempatnya si minyak ini tadi. Akhirnya ngambil sorban
sorbannya yang juru kunci tadi tahu ditarik aja si Mas A ini tadi dipegang kan gini untuk megang dilap gini. Dilap begini. Nah, ternyata benar Mas, itu lantaan Mas. Lantaan Mas. Nah, terus habis itu apa namanya? Lantaan Mas ini tadi sudah diritual di sana, terus kemudian ya mungkin apa ya? Sekarang saya kan hanya bisa melihat Mas, melihat, nggak bisa beda dengan yang Bang Koip kan saya menjalani sendiri. Nah, saya hanya bisa melihat waktu itu. Akhirnya diritual lah Mas ini, katanya supaya tidak berubah wujud. Tidak berubah wujud. Nah, akhirnya dapatlah bentuklah Mas lantaan tadi Mas. Tadinya Mas lantaan ini bentuknya lempengan yang tidak ya lempeng gitu ya, lempengan kira-kira segini nih, ya kira-kira 3 jari. Satu biji. Oh, okay. Kira-kira tebalnya untuk mungkin setengah senti, lebarnya mungkin sekian lah. Waduh, berapa karat? Sekian lah lebarnya. Jadi mantap Mas, itu dipegang berat itu, lumayan itu. Itu asli Mas, asli. Nah, ya kelihatannya kita ya emas gitu ya. Okay. Nah, sehingga akhirnya diritual lah ini Mas ini tadi. Nah, dimasukkan dalam bunga, diritual lagi sama dia, dikasih sisa minyak wangi yang ada tadi itu. Yang tadinya itu dia tidak berbentuk rapi, begitu dipiak-piak gini Mas di bunga tadi, akhirnya dia berbentuk rapi. Kataan Mas. Segini. Nah, perkiraan saya beratnya ini berapa gram ya? Ya mungkin 1/4 kilo mungkin Mas. 1/4 kilo mungkin ya. Kurang lebih karena itu antep Mas. Berat banget meskipun dia kecil ya, tapi mantep itu, barang itu mantep gitu. Nah, kami disuruh pegang satu-satu memang. Setelah diritual dia sudah bentuk rapi tatahan begitu, Masnya sudah bentuk lempengan gitu. Sebenarnya ada capnya itu Mas. Oh ya. Masih ada capnya. Tadinya itu tidak ada. Awalnya nggak ada, tiba-tiba ada capnya. Nggak perlu saya sebutkan capnya ya. Nggak perlu saya sebutkan capnya. Ada capnya. Nah, capnya ada. Kemudian kami disuruh megang satu-satu. Nah, apa namanya? Oh iya ini Mas, ini ada yang orang yang harus digigit. Oh iya ini Mas, oh ini Mas gitu. Nah, akhirnya kami pamitan. Nah, sebelum pamit keluar dari areal makam yang rumah tadi itu ada musola kecil di situ. Akhirnya kami disarankan untuk sholat dulu di sana 2 rakaat. Sholat sunnah. Akhirnya kami sholat di sana 2 rakaat. Setelah itu kita turun. Nah, yang bawa emas ini tadi, si Mas Ani tadi ya Mas, si Mas Ani tadi dibawa sama dia. Sampai akhirnya di hotel. Nah, sampai di hotel dibuka lagi dikasih. Jadi kan masih disorban Mas. Nah, apa namanya disorban, akhirnya dipindahkanlah Mas ini ke kotak yang sudah disiapkan, dikasih kembang, dikasih minyak wangi dikasih kotak. Nah, pesannya si Mas Ain tadi dibilang silakan siapa yang mau bawa, tapi kalau bawa ini tolong hati-hati, terutama jangan lari. Oke. Dia bilang gitu. Maksudnya tujuan apa ini? Ditawarkan untuk bawa? Iya, dijual. Ya, enggak, maksudnya dibawa itu jangan sampai nanti mungkin dibawa sama dia, ada orang yang tidak percaya dan segala macamnya, mungkin ada berubah wujud segala macam, atau ditukar atau diganti gitu kan. Nah, dia bilang siapa yang mau bawa, tapi kalau ada yang bawa ini tolong hati-hati. Yang kedua jangan lari. Mungkin dibawa lari gitu ya, karena lihat itu Mas dibawa lari. Tidak apa-apa kalau misalnya sampean lari, tidak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi ya resiko tanggung penumpang. Bisa kalau Masnya pasti selamat, dia bilang pasti kembali ke saya Mas ini nanti. Dia bilang saya bisa panggil Mas ini, dia bilang itu datang nanti Mas ini. Tapi sampai selamat ya walau-walam, dia bilang gitu. Akhirnya kalau memang mau, ayo dijogo bareng, ayo kita melekan sampai pagi, saya ngomong gitu kan. Kalau itu sudah menjelang subuh Mas. Nanti pagi kita langsung pulang ke Surabaya. Nah, akhirnya jagung wis Mas, kasarnya ngomong yang bisa jagung ya enggak wong itu ya kotak itu ditaruh di kamar gitu. Nah, akhirnya kita jagung sekitar jam habis sarapan makan pagi kita pulang ke Surabaya. Kita ternyata hanya 1 malam. Nah, memang pernah dia ceritanya dalam jagongan itu dia pernah cerita ritual itu sampai 4 malam baru bisa narik.
Nah ini satu malam ternyata memang rezekinya gitu ya. Rezekinya. Rezekinya satu malam sudah bisa dapat hasil. Malah kelihatannya memang sudah langganan kelihatannya sama hotel ini. Sama yang si Mas A ini sudah kenalnya Akrab ya? apa gitu, akrab, perlunya apa gitu sudah kayak sudah biasa gitu ya. Nah akhirnya kami pulanglah ke Surabaya. Nah sampai Surabaya kami dikasih suruh tidur di rumahnya dia apa. Jadi istirahat di rumahnya dia apa segala macam gitu. Sambil nanti kita bicarakan mau diapakan ini Mas ini tadi gitu kan. Nah selanjutnya kami istirahat sampai siang istirahat kira-kira habis sholat maghrib habis sisa mungkin. Kebetulan hari itu dia nggak terima tamu, memang libur hari itu memang dia libur hari itu. Akhirnya malam habis maghrib dia telepon sama orang, ngalet lama kira-kira barang setengah jam 40 menitan gitu orangnya datang. Yang datang ini orang keturunan Mas. Keturunan. Iya, dan saya kayak orang-orang Arab gitu ya. Oke. Kayak orang Arab gitu. Datang ke sana. Nah, adanya omongan kami dikumpulkan orang 6 tadi, terus kotaknya dikeluarkan. Dia sampaikan, "Iki lho, aku mampengi oleh." Dia bilang gitu. Gini ini. Nah, si orang yang baru datang tadi bilang, "Waduh, Mas." Dia bilang Gus gitu, "Waduh, Gus. Iki cik mentah." Gitu dia bilang. Cik mentah. Padahal dia hanya dibilangnya, "Wah, cik mentah ini." Gitu. Lalu terus piye? Ya kudu disarati lagi, dia bilang gitu. Akhirnya disarati gimana? Maksudnya mentah itu gimana? Ya mungkin mentah belum, ya namanya kalau masakan mentah kan berarti belum bisa dimakan Mas. Artinya nggak bisa dijual langsung. Iya mungkin nggak bisa dijual langsung, dia bilang masih mentah. Terus piye? Ya disarati sih Gus, dia bilang gitu. Ya wis siap wis gitu. Nah akhirnya malam itu juga disiapkan Mas. Diritual lagi ternyata. Diritual lagi. Nah, diritual lagi sampai yang ritual ini si orang Arab ini tadi Mas. Orang Arab ini ternyata setelah dia pulang balik lagi menjelang tengah malam bawa 4 orang. Jadi berempat sama dia. Nah, dia dalam satu ruangan kayak musola begitu, memang ada musolanya di sana. Diritual sampai subuh itu Mas. Dibacain doa apa segala macam, zikir apa segala macam itu. Akhirnya sampai menjelang subuh. Nah, kami sholat subuh bareng-bareng. Terus memang dalam ritual itu kami tidak dilibatkan. Tapi kalau mau membantu doa boleh silakan, tapi di luar dari arealnya dia gitu Mas. Di luar dari dia karena dia sendiri juga mengatakan bahwa di Mas itu ternyata masih ada yang ikut. Makanya kenapa dibilang mentah gitu. Oh, maksudnya itu. Iya, ada yang ikut. Jadi masih belum dilepas memang gitu ya. Belum dilepas memang gitu. Nah, selanjutnya setelah selesai kita sholat subuh bareng-bareng. Nah, subuh disampaikan. Sudah, ini sudah jadi, sekarang mau diapakan? Nah, si Mas Ani bilang, ya wes tak dolain nang awakmu, dia bilang gitu. Orang Surabaya loh kayaknya gitu Mas. Wes cukup wani piro? Mahari, dia bilang gitu. Akhirnya sepakat sepakat emas itu dihargai 115 juta. 115 juta. Tahun berapa itu? Berarti sekitar tahun 2005 Mas. Waduh, lumayan. 2005 itu. 150 juta lumayan. Iya, 115 juta waktu itu. Akhirnya kita sepakat jadi oke, sudah. Nah, dari 115 juta ini hari itu juga langsung ditransfer Mas sama yang orang Arab ini tadi. Sultan. Ditransfer pada saat itu diserahkan ke uangnya di rekeningnya si Mas A ini. Nah, akhirnya kita sepakatan. Ya apa modelnya ini, kan gitu kan? Nah, akhirnya kami waktu itu berenam dapat kejataan 15 jutaan Mas. Karena kami berenam ya, 15 jutaan berenam. Terus sisanya ada yang buat Mas ini tadi, mesti Mas A. Sebagian ada yang diserahkan ke panti asuhan, ke masjid itu, kemudian untuk selamat, yang manggil 4 orang tadi itu untuk selamatan. Pokoknya kami kejataan 15 juta aja satu orang. Artinya dengan Bapak yang mengeluarkan modal, anggaplah modal seperti itu masih untung lah ya. Ya, jadi artinya kita kan mengeluarkan 1,5 juta Mas waktu itu, per orang 1,5 juta. Jadi dapatnya kami 15 juta. Hari itu pun
kami langsung diberikan uangnya, dibagikan gitu ya. Jadi apa namanya, kalau yang ini memang berhasil, jadi memang berhasil. Jadi 15 juta itu kita bawa pulang. Nah, seperti yang saya sampaikan Mas, karena memang ini adalah apa namanya, niatnya itu sudah buat bayar hutang, ya sampai rumah itu ya enggak ada apa-apa Mas. Betul. Ya. Jadi ya memang sampai rumah ya sudah langsung untuk bayar hutang, udah lewat tok gitu. Memang pesennya ngomong tidak boleh untuk makan. Oh gitu. Enggak boleh untuk makan. Iya. Karena memang apa namanya, perjanjiannya itikat bukan itikat apa ya, kebutuhannya ya, artinya sudah jadi untuk utang ya untuk bayar utang Mas. Jangan untuk yang lain-lain gitu loh. Perjanjian awalnya untuk ya, utang. Iya betul. Betul. Akad ya. Akadnya itu untuk bayar utang ya untuk bayar utang. Jangan coba-coba untuk bayar yang lain gitu. Saya aja bawa 15 juta pakai 1.000 enggak berani Mas. Saya mewakili pertanyaan orang awam nih Mas ya. Kalau tuh itu seandainya kita nakal karena nggak punya uang mungkin ya untuk makan gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi menurut pengalamannya sampai ini gimana? Jadi gini Mas, ini menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau pas kebetulan kita nggak punya uang, akadnya itu adalah untuk bayar hutang. Ya kalau untuk mau begitu kita hutang dulu Mas. Mending hutang dulu dibayar nanti setelah dapat itu. Betul. Oh gitu. Hutang dulu. Nanti setelah misalkan kita seperti kayak togel, kayak apa yang kemarin itu ya. Karena saya akad itu untuk bayar hutang, ya saya harus hutang dulu. Hutang beras, hutang minyak, hutang apa gitu. Besoknya, meskipun saya punya uangnya dari togelan itu Mas ya, saya tidak berani pakai ini. Saya hutang. Besoknya baru saya bayar hutangnya yang kemarin ya, tak ambil. Gitu. Ini bukan ngajari ya, bukan ngajari ya. Jadi apa namanya? Ini menurut pendapat saya, Mas. Iya. Pendapat saya. Jadi kadang-kadang orang terlena di sana, Mas. Betul. Orang terlena di sana. Apa namanya? Wah, ini rezeki. Rezeki. Nah, nanti saya kasih kesimpulannya di akhir ya, Mas. Iya. Di akhir. Nanti seperti apa sehingga saya akhirnya hijrah. Nah, apakah saya sudah sampai di situ selesai? Artinya apakah itu sudah berhenti sampai di situ? Tidak, Mas. Waalaikumsalam. Salam aja, Bang. Karena api aku merem-merem.